Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah siang hari ini kita berjumpa kembali di minggu ke-12 dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Ya, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan ya mengenai salah satu lagi perusahaan lembaga pembiayaan. Ya. Kita sudah mengenal lembaga pembiayaan leasing. Ini mirip, tetapi ya beda. Ya. Karena kalau leasing itu yang memanfaatkan itu ialah perusahaan. Ya. Jadi yang memanfaatkan perusahaan leasing biasanya ialah perusahaan yang membutuhkan barang-barang modal. Kemudian kalau anjak piutang itu adalah untuk memperalihkan piutang, perusahaan yang menerima peralihan piutang. Dan ini satu lagi kita sebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen. Berbeda dengan leasing, itu perusahaan pembiayaan konsumen ini nanti adalah dari subjeknya ya. Dari subjek yang memanfaatkan perusahaan ini. Nah, sebetulnya kalau alur hukumnya itu lebih dekat atau lebih mirip ke kredit bank ya. Lebih mirip kepada kredit bank. Cuma ini nanti yang kalau dari sisi kita bandingkan dengan kredit bank, dia akan berbeda dari segi perusahaan pemberinya. Kalau kredit bank namanya saja kredit bank, berarti yang memberikan kreditnya itu ialah bank. Nah, untuk perusahaan pembiayaan konsumen, nanti yang memberikan bantuan kepada konsumen yang membutuhkan itu adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Jadi masuk dalam lingkup pembiayaan, ya, perusahaan pembiayaan. Oke, saya share screen dulu materinya. Untuk bahasan bebas ya. Kita akan segera mulai membahas. Silakan Anda yang sudah bergabung on cam untuk tidak meninggalkan kamera sampai dengan pukul 12 insya Allah ya. Kita mulai mengenal satu lagi perusahaan pembiayaan yang kita sebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Anda sudah pernah tahu nggak perusahaan pembiayaan konsumen itu apa? Atau perusahaan apa tuh yang termasuk dalam perusahaan pembiayaan konsumen yang ada di Bandar Lampung? Nggak usah yang jauh-jauh, yang ada di Bandar Lampung aja. Udah pernah kenal belum? Perusahaan pembiayaan konsumen. Salah satu saja, nggak usah salah dua, salah tiga, salah satu aja deh. Sebutkan contohnya. Ada yang nggak tahu perusahaan pembiayaan konsumen atau sudah pernah menjadi penggunanya? Ada? Anda pernah lihat perusahaan yang toko dengan simbol Columbus itu? Ada di Jalan Raden Intan, kalau saya tidak salah, toko besarnya. Nah, itu adalah salah satu dari perusahaan pembiayaan konsumen ya. Nah, kita lihat sekarang kayak Anda mengenal ya, di dalam kehidupan kita itu ada perusahaan pembiayaan yang bisa kita gunakan untuk
menutupi kebutuhan kita. Namanya saja perusahaan pembiayaan konsumen berarti yang menggunakannya adalah konsumen. Ya. Dan konsumen yang dimaksud di sini sebagaimana konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni konsumen akhir. Ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak ada pengertian konsumen antara. Ya. Tapi secara teori konsumen itu memang ada konsumen antara ya. Jadi konsumen antara itu dia bukan pemakai akhir ya, bukan pemakai akhir. Nah, di dalam perusahaan pembiayaan konsumen itu penikmatnya atau penggunanya itu adalah konsumen-konsumen akhir. Ya, seperti kita-kita ini yang memang kalau membutuhkan barang itu bukan digunakan, beda dengan leasing ya, beda dengan leasing itu atau SGU itu ialah barang modal yang digunakan untuk usaha. Nah, kalau barang-barang itu hanya untuk digunakan sebagai konsumtif belaka, seperti TV, misalnya mesin cuci, laptop, ya, atau jenis-jenis barang rumah tangga lainnya biasanya. Ya, itu bisa kita kalau kita nggak punya uang, kita bisa memanfaatkan jasa perusahaan pembiayaan konsumen. Tapi jatuhnya ya kita utang, ya. Jatuhnya ya kita hutang. Kan suka ya kita lihat di Chandra tuh, misalnya di toko-toko di mall-mall tuh dipasang label dengan membayar uang dengan DP 200.000 misalnya Anda bisa membawa pulang kasur ini misalnya. Kasur seharga berapa gitu. Nah, itu sebetulnya yang akan membiayai adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Ya. Jadi ada penjual atau supplier tetap ada. Jadi dasarnya tetap jual beli ya. Dasarnya itu tetap jual beli. Hanya saja nanti dengan syarat bahwa yang membayarnya itu akan melibatkan perusahaan konsumen. Karena Anda suka lihat ya, digelar, di display misalnya lemari-lemari, kasur gitu ya. Dengan bunga 0% misalnya, dengan iming-iming bunga 0%, bisa ngambil kasur, bisa ngambil barang-barang perabotan rumah tangga lah ya. Mesin cuci dan lain-lain itu. Biasanya yang tergiur itu emak-emak. Nah, jadi dia bisa nggak punya duit, belum bisa beli mesin cuci, dia bisa membawa pulang mesin cuci. Belum bisa beli TV yang besar, dia bisa membawa pulang TV yang besar dengan hanya membayar uang muka yang ditentukan, yang tidak terlalu besar misalnya. Ya, jadi dia membeli barang dengan cara melibatkan perusahaan pembiayaan konsumen, minta bantuan untuk dibayarkan kepada suppliernya. Nah, perusahaan yang tugasnya atau kegiatannya membayar harga barang yang dibutuhkan para konsumen ini, inilah yang namanya perusahaan konsumen. Gitu ya. Itu yang namanya perusahaan konsumen. Jadi perusahaan konsumen atau consumer finance itu adalah secara substansial, tadi juga saya sudah katakan, sebetulnya mirip-mirip dengan ini ya, mirip-mirip dengan kredit ya. Kredit itu kan ada kredit untuk usaha ya, kredit produksi, ada kredit konsumsi. Ya, kredit yang memang digunakan untuk konsumsi belaka. Kalau dia ambil mesin cuci ya memang untuk mesin cuci saja gitu. Tapi bisa nggak Bu dipakai digunakan untuk misalnya untuk usaha laundry gitu ya bisa saja gitu ya. Ya bisa saja. Tapi pengambilannya itu adalah yang mengambilnya itu disebut dengan konsumen seperti itu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Ada tahu bulat lewat berisik. Ya, patikan dulu ya. Ya, jadi itu ya, itu perusahaan pembiayaan konsumen, artinya membiayai konsumen yang membutuhkan barang-barang yang akan digunakan, gitu ya. Sama seperti kredit konsumen sebetulnya ya. Jadi kalau kredit itu nanti yang memberikannya adalah bank. Ya. Kalau ini yang memberikannya ialah perusahaan pembiayaan konsumen. Kemudian perusahaan pembiayaan konsumen itu ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Jadi semata-mata untuk kebutuhan konsumen. Jadi Anda bisa mengambil barang apa saja ya, asal memang Anda persyaratannya nanti bisa terpenuhi, ya Anda bisa membuat perjanjian dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Ya. Sistemnya ialah pembayaran dengan angsuran atau secara berkala yang dilakukan oleh konsumen. Nah, tetapi nanti konsumen ini berkalanya bukan angsurannya bukan kepada perusahaan supplier ya, bukan kepada penjual, tetapi dia membuat perjanjian terpisah dengan perusahaan konsumen. Ya, jadi enaklah dunia sekarang ini, nggak punya duit sudah masih bisa. Cuman kalau nggak bisa bayar ya paling-paling nanti barangnya diambil. Ya, jadi konsumen sekarang ini sudah dimanjakan betul, kayak pinjaman online, sampai-sampai ada pinjaman online yang tidak legal ya, karena saking konsumen kita ini konsumen yang hanya orientasi pada kebutuhan, dia kurang berorientasi pada keinginan ya, orientasinya pada keinginan bukan pada kebutuhan. Ya, orang Indonesia itu kebanyakan ciri khasnya itu membeli yang diinginkan, bukan membeli yang dibutuhkan. Ya, orang kalau secara ekonomi itu kita akan membeli atau disarankan kalau kita mau membeli itu ialah yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ya. Nah, karena kebanyakan konsumen-konsumen itu sregep ya, rajin membeli yang diinginkan bukan yang dibutuhkan, maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti ini biasanya tumbuh subur sampai kepada pemberian pinjaman. Itu asal bunyi meminjamkan itu banyak orang mau setelah sadar bahwa itu sebagian ya, kalau tadinya makanya sampai tumbuh subur pinjaman ilegal itu ya, itu kan karena memang ya ditumbuh suburkan oleh kita semua gitu ya, oleh orang-orang yang tidak berpikir panjang gitu. Jadi hanya berpikir ingin punya uang, ingin menutupi keinginannya, padahal sementara sebetulnya juga tidak terlalu butuh gitu ya. Ya, jadi terutama untuk yang perempuan ya, perempuan itu yang kadang-kadang mengedepankan keinginan ya, udah punya sepatu 2 pengen 3 pengen 4 pengen 5, ada yang punya yang putih pengen coklat pengen hitam pengen merah, itu ingin namanya ya, bukan butuh. Nah, hidup tenang itu kalau kita cukuplah dipenuhi kebutuhannya, jangan keinginannya. Kalau keinginannya tidak selesai-selesai ya, apalagi kalau hobi ngikuti tren. Wah, HP keluar merek ini ganti, besok keluar lagi ganti, besok keluar lagi ganti, semaput ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pembiayaan konsumen itu ialah kegiatannya itu memang membiayai keperluan-keperluan konsumen ya. Ya. Sebetulnya kalau disebut kebutuhan juga ada yang memang butuh ya, ada yang memang ingin gaya hidup saja gitu ya. Halnya untuk mesin cuci misalnya. Nah, mesin cuci itu ada yang memang butuh ya, dia punya anak banyak, tidak sempat kalau harus mencuci pagi-pagi pakai tangan, misalnya tangannya harus masak, harus nyuapi anak, harus macam-macam, sehingga butuhlah dia pertolongan si mesin cuci itu misalnya.
namanya butuh. Ya, tapi kalau sudah ada si mesin cuci, pengen 2 nih karena mau misahin nyuci baju ini, itu namanya bukan butuh, itu namanya kepengen ya. Nah, ini yang saya pikir perusahaan pembiayaan konsumen itu belum tentu untuk kebutuhan ya, tapi sesungguhnya tujuannya semula untuk kebutuhan, tapi kebanyakan kita mengambil itu untuk keinginan ya, bukan untuk kebutuhan. Kita udah punya TV, ambil lagi TV yang kurang besar, ambil besar, gitu ya. Udah punya laptop, kurang canggih, ambil. Kalau beli kontan nggak apa-apa, kalau utang, waduh, ini repotnya ya. Nah, itulah perusahaan pembiayaan konsumen ya. Jadi ada pihaknya itu ada kita sebagai konsumen, terus ada yang jual, kita sebut penjual atau supplier. Ini perjanjian jual beli biasa nih, ya antara konsumen dengan si supplier itu atau dengan yang memberikan barang-barang itu perjanjiannya nanti adalah perjanjian jual beli biasa. Tapi syaratnya itu dengan pembayaran yang melibatkan pihak ketiga yang kita sebut dengan lembaga pembiayaan konsumen, ya, PK. Nah, ini jadi dia pihaknya ada 3. Ada perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, ada konsumennya sebagai debitur, dan ada penyedia barang, ini adalah pemasoknya atau supplier. Objeknya apa? Nah, kalau ada perusahaan pembiayaan yang objeknya adalah benda-benda untuk melakukan kegiatan perusahaan yang kita sebut dengan barang modal, maka untuk pembiayaan konsumen objeknya boleh semua barang kebutuhan rumah tangga yang memang diperlukan oleh konsumen dan barang-barang itu terkategori sebagai barang bergerak. Ya. Barang bergerak tentu yang berwujud. Kalau barang bergerak tidak berwujud nanti masuknya ke piutang. Ya. Nah, ini barang bergerak yang berwujud untuk keperluan hidup. Ya, ada musim sepeda, nggak bisa beli sepeda, nggak oke. Kalau sepedanya nggak mahal, ya sudah. Ambil sepeda mahal, berangkat ke perusahaan pembiayaan konsumen, minta dibantu pembayarannya, misalnya. Itu kan untuk gaya hidup aja gitu ya. Nah, sepeda sebenarnya kan untuk kesehatan ya, supaya kita sehat, ngengkol aja, goes gitu kan. Nah, tapi nggak keren kan kalau mereknya nggak bagus gitu. Nah, kalau soal bicara nggak keren ini berarti bukan kebutuhan, itu sudah keinginan gitu ya. Apalagi kalau kita jalannya rame-rame, duh nanti sepeda gue mereknya nggak canggih. Nah, akhirnya ya, menggunakan lembaga pembiayaan konsumen ini bisa untuk mengambil barang itu. Cuman hati-hati, kalau utang itu enak ngambilnya nggak enak bayarnya. Ya, sekalian nasihat untuk anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah rumah tangga jangan tergiur dengan berbagai perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan yang kira-kira Anda tidak butuh lah gitu ya. Kalau yang Anda butuhkan ya silakan. Tapi jangan pakai prinsip kalau nggak utang nggak bisa punya, ada loh. Teman aku ada loh. Ya, kalau nggak utang tuh nggak bisa punya, nggak mimpi gitu katanya, nggak mimpi untuk membayar, sehingga tidak pernah bisa punya barang. Loh kok gitu? Nggak juga lah, gitu ya. Kalau saya prinsipnya nggak gitu. Kalau saya prinsipnya saya nggak mau beli kalau saya nggak punya uang. Gitu. Jadi kalau saya mau beli ya saya harus punya uang ya, saya harus menyisihkan dulu ya, harus punya dulu uangnya. Alias kalau saya kalau beli, mohon maaf, itu tidak pernah yang hutang-hutang. Kalau nggak punya ya sudahlah gitu. Tapi ada juga tipikal yang itu tadi dengan prinsip kalau nggak utang tuh kita nggak mikir mau cari uang untuk bayar gitu. Akhirnya kita nggak punya barang gitu katanya. Kalau saya tidak sependapat ya. Karena utang itu bagaimanapun akan jadi pikiran kita dan akhirnya kita melakukan kegiatan-kegiatan lain itu menjadi tidak fokus ya.
keburu mikirin mau cari duit, jadi segala langkah itu diukur dengan uang. Menghasilkan uang apa enggak ini? Gue punya utang soalnya. Nah, kalau udah kayak gitu, repot kita. Hidup kok di penjara, di kerangkeng sama utang. Ya, objeknya ialah barang bergerak ya. Objek daripada PK ini, perusahaan konsumen ini ialah barang bergerak. Ya. Dasarnya itu ada perjanjian, sebetulnya ada dua perjanjiannya ya, tapi yang satu perjanjian aslinya yaitu antara penjual dengan konsumen. Ya. Nah, perjanjian persetujuan pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Ada dua perjanjian di dalam struktur pembiayaan konsumen. Ya. Jadi terpisah, satunya memang jual beli, satunya memang untuk melakukan pembayaran. Jaminannya apa? Nah, kalau kredit bank kita udah tahu ya, jaminannya itu ialah ada keyakinan ditambah dengan kepercayaan ditambah dengan agunan tambahan. Nah, untuk pembiayaan konsumen juga sama ya. Utamanya ialah ada kepercayaan dari lembaga pembiayaan konsumen kepada konsumennya. Dia bisa bayar apa enggak? Biasanya itu kita dimintai KTP sama penghasilan kita per bulan. Ya, diminta slip gaji. Ya, kalau kita berurusan dengan utang piutang, biasanya kita diminta slip gaji kita ya. Kalau kita kerja di mana gitu dimintakan dari bendaharanya biasanya. Biasanya syaratnya itu, karena dia akan melihat Anda masih punya sisa uang enggak gitu. Karena banyak juga pegawai ya, terutama ASN, banyak juga yang kalau gajian tuh cuma enggak terima uang ya, uangnya udah untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini. Bahkan ada juga yang sampai kekurangan ya, minus gitu. Nah, itu makanya untuk lembaga konsumen ini, pembiayaan konsumen ini, jaminan utamanya ialah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu bentuknya satu, misalnya Anda penduduk jelas daerah itu. Jadi kalau ada apa-apa biasanya Anda bisa dicari, domisilinya jelas. Yang kedua, Anda kerja di mana, penghasilannya berapa. Nih, ya ini jaminan utamanya itu. Ya. Kalau itu ada, lembaga pembiayaan konsumen percaya, ya udah, dia nanti akan memberikan, akan menyetujui pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen ini. Ya. Lalu nanti ada jaminan tambahan. Ya, ada jaminan tambahan. Jaminan tambahannya ialah barang yang diambil itu. Misalnya ngambil mesin cuci, ya itu yang jadi jaminannya. Ya. Nah, kalau kita mengambil pinjaman pembiayaan, kemudian dibelikan barang bergerak, kemudian barang itu kita pakai, kemudian barang itu sekaligus menjadi jaminan bagi hutang-hutang kita itu, bagi hutang yang ditimbulkan karena barang itu, maka jaminan itu kita sebut dengan fidusia. Ya, jadi jaminan berupa barang-barang yang dibiayai tadi. Ya. Ya, kalau kita ambil mesin cuci, ya udah jaminan tambahannya mesin cuci itu. Artinya kalau dia nggak bayar ya diambillah mesin cuci itu. Kalau dia nggak bayar ya diambil aja itu, misalnya laptopnya mahasiswa diambil, nah, disita ya. Nah, kalau barang yang akan dibiayai itu masih tetap dipakai oleh orang yang ngambil kredit, kemudian tapi itu menjadi jaminan atau ikatan dari hutang pokok, maka jaminan seperti itu kita sebut dengan fidusia. Kita sebut dengan fidusia. Jadi kalau jaminan benda-benda tidak bergerak, nanti kita ikat dengan hak tanggungan misalnya. Kalau jaminan benda-benda bergerak seperti ini, bendanya masih dipegang oleh debitur, itu namanya fidusia. Tapi kalau jaminan benda bergerak tapi dipegang oleh kreditur, itu namanya gadai. Ya, tapi beda-beda kan gitu.
Sama-sama benda bergerak jaminannya, tapi kalau kita utang di Pegadaian, jaminannya benda bergeraknya nggak boleh kita pakai, harus diserahkan. Ya, harus diserahkan. Itu namanya gadai. Ya. Tapi kalau fidusia barangnya bisa digunakan oleh debitur, bukan kita ya. Kita itu siapa? Bisa digunakan oleh debitur maksud saya. Debitur masih bisa menggunakan barang itu, maka itu disebut dengan fidusia. Ya. Atau mungkin, nah yang seperti saya jelaskan ini ya, atau mungkin jaminan tambahannya ialah promissory note. Promissory note ini kemarin udah Ibu jelaskan ialah surat sanggup membayar. Ya, surat sanggup membayar. Jadi dengan dia mengambil barang-barang yang dibutuhkan, kemudian dia menerbitkan surat sanggup, ya, kesanggupan untuk melakukan pembayaran sejumlah harga yang ditentukan oleh oleh pemasok, dan pembayaran itu akan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Nah, promissory note itu juga bisa dijadikan jaminan bagi ikatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Ya, gampanglah sebetulnya menangkapnya, gampanglah. Ini sama dengan kredit kok ya, sama dengan kredit. Cuma yang memberi itu ialah perusahaan pembiayaan konsumen. Kalau kredit kan yang memberikan bank. Jadi ada orang butuh, tapi orang butuh ini tidak langsung perusahaan konsumen yang kasih barang ya, tetap utamanya ialah dia ambil kepada perusahaan pemasok atau suppliernya. Jadi kalau perusahaan mana saja misalnya yang bisa dijadikan sebagai perusahaan pemasok itu, ya tinggal perusahaan pembiayaan ini kerjasamanya dengan perusahaan mana. Gitu. Ya. Kan perusahaan pemasoknya atau suppliernya nggak rugi, karena kalau dia kan dibayar tunai oleh perusahaan konsumennya. Misalnya mesin cuci harganya 4 juta, ya dia terimanya 4 juta cash bayarnya. Konsumen nanti akan melakukan pembayarannya itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang secara angsurannya itu. Ya, secara angsurannya. Oke, itu adalah pengertiannya ya. Nah, mirip-mirip sih dengan leasing juga, mirip-mirip ya dengan SGU, mirip, cuman objeknya saja yang beda, objeknya. Objeknya kalau leasing kan benda yang digunakan untuk usaha ya. Barang modal. Karakteristik, ini udah saya jelasin ya. Sasaran pembiayaan itu pasti konsumen, bukan perusahaan. Namanya aja perusahaan pembiayaan konsumen. Ya. Jadi konsumenlah sasaran utama dari perusahaan PK itu. Kalau SGU sasarannya perusahaan. Ya, kalau yang lain-lain itu sasarannya ialah perusahaan. Objek pembiayaannya barang konsumsi konsumen, tadi barang bergerak ya. Barang bergerak. Barang konsumsi itu barang yang dipakai habis, rusak, habis. Itu namanya barang konsumtif. Nggak bakal mau bilang tahan 10 tahun juga ya, syukur kalau 10 tahun, tapi ya pasti rusak gitu kan. Jaminannya elektronik nih, jaminannya 10 tahun. Lah belum 10 tahun, buru-buru lah 10 tahun. Apalagi barang-barang elektrik itu jaminannya bohong banget gitu ya. Nanti kalau kita komplain seberapa bulan rusak, ya dia tinggal jawab, ini kerusakannya bukan karena ini Bu, karena pemakaian, begana begini begono. Aduh, makanya gue mah nggak percaya sama garansi elektronik itu. Jaminan 3 tahun, tapi mana mungkin. Nanti dia bilang ini salah pemakaian lah, apalah, macam-macam ya. Nah, jadi itu ya, jadi objeknya ialah barang konsumsi, artinya barang yang dipakai habis. Ya.
atau dipakai bisa rusak. Besarnya pembiayaan untuk setiap konsumen relatif kecil. Untuk perusahaan konsumen kecil-kecilan aja mainannya. Selevel mesin cuci, selevel kasur, selevel almari-almari, gitu-gitulah ya. Itu kan mainannya kecil lah, tidak ratusan juta gitu. Jadi memang sasarannya ya konsumen. Konsumen juga biasanya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip menengahnya ke bawah. Gitu ya. Ada yang butuh TV, butuh apa ini udah mau habis yang pertama, kita nanti nyambung di yang kedua ya. Butuh barang-barang lain itu, tapi nilainya biasanya tidak besar untuk perusahaan PK. Ya. Makanya biasanya syaratnya juga tidak terlalu Gue mau minum, boy, aus banget. sulit. Ya. Kemudian risiko pembiayaannya relatif aman karena dananya tersebar pada ya karena kecil tadi dari 10 konsumen mungkin yang nakal 1 lah gitu. Enggak semua juga mau ngemplang bayarnya gitu ya. Enggak ngebandel bayarnya. Nah, pembayaran secara berkala itu juga membuat perusahaan pembiayaan konsumen ini menjadi bisa menghidupi juga perusahaannya dan menghidupi juga konsumen-konsumen lain. Muter, rotasinya muter. Dapat bayaran dari 5 konsumen untuk membiayai 1 konsumen lagi. Dapat bayaran lagi untuk membiayai gitu muter ya. Jadi resiko untuk macetnya itu kayaknya enggak lah ya karena nilainya kecil. Kecuali ya memang orang yang nekat-nekat tadi ya. Ada juga sih pengen dibilang kaya yang ngambil ini, ngambil itu, ngambil udah itu nggak bisa bayar. Banyak ya, bukan ada tuh banyak. Tapi jangan dicontoh deh yang seperti itu. Ya. Oke, ini kita sekarang ke mekanisme ya. Kita ini udah mau out ya, kita yang ini kita stop dulu, kita ke yang kedua.